Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan, izinkan saya Sofia Anggreni. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan 2021 LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 060870 Kecamatan Medan Timur. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanan kiri kalian, apakah teman kalian sudah hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Tidak ada ya nak, semuanya hadir. Untuk itu sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan nak. Siap, baca doa. Bagaimana pakaian kalian kali ini? Apakah sudah rapi untuk belajar? Yang perempuan jilbabnya bagaimana? Sudah rapi? Sudah. Kelas kita sudah nyaman dan sudah rapi atau belum? Sudah. Buku tulisnya, pulpennya sudah disediakan? Berarti semua anak-anak ibu sudah siap untuk belajar, dari mulai pakaian, kemudian alat tulisnya sudah rapi, dan lingkungan kelas kita ini sudah nyaman dan bersih, akan siap untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Tidak ada yang tidak hafal. Kita menyanyikan lagu wajib karena itu menanamkan rasa
nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, Hai Mr. Funky. Hi, Mr. Funky. Hai Mr. Funky wanna to say. Hi, Mr. Funky, wanna to say. Hey, Suara tembakan. Jedar. Suara tembakan. Jedar. Suara tembakan. Jedar, jedar, jedar. Suara basoka. Boom, Suara basoka. boom, Suara basoka. boom, boom, boom. 1, 2, 3, eyes on me. I'm on you. Silent please. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 3 ya nak. Tema 3 tentang apa? Keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, untuk itu sekarang kita belajar tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1 di kelas 4 SD. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui manfaat peduli melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dan mengetahui untuk menyimpulkan informasi melalui wawancara. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu selanjutnya, anak-anak Ibu perhatikan di depan ada media pembelajaran Ibu, PowerPoint. Di sini anak-anak Ibu silakan amati gambarnya. Lihat, ada rumah yang sedang apa? Iya, berserakan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Berserakan. Kemudian apa lagi? Kotor. Kemudian apa lagi? Iya, lingkungannya kotor dan tidak bersih, tidak sehat. Nah, kemudian bagaimana agar lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan indah? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gotong royong. Kemudian apa lagi nak? Iya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan kita. Apakah anak ibu di lingkungan sekitarnya bersih? Bersih. Berarti anak ibu peduli terhadap lingkungannya. Sekarang selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Ibu membagikan 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, masing-masing LKPD nanti anak-anak Ibu mengisinya secara bekerja sama karena bekerja secara kelompok. Baik, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Masing-masing sudah Ibu bagi LKPD-nya. Untuk itu, anak Ibu lihat di halaman 3 LKPD-nya, silakan dibuka. Di situ kalian akan menganalisis manfaat dari peduli dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan benar. Sudah dibuka halaman 3? Sudah? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Ayo di halaman 3. Masing-masing kelompok saling bekerja sama. LKPD-nya dibuka ya nak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperlanjutkan video kami. Iya, yuk silakan dibaca nomor 1. Ya, kondisi bagaimana kondisi taman di sekolah? Apakah tanamannya terawat? Ya, kondisi taman di sekolah sangat indah dan terawat karena kami membersihkan dan merawat tanaman dengan menyirami serta menjaganya. 2. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Ya, halaman sekolah saya sudah bersih karena setiap pagi kami mendorong membersihkan bersama teman-teman. Ya, satu lagi halaman 4. Ayo baca. Gantian yang lain. Menyayangi hewan peliharaan, memanfaatkan sampah daun kadang-kadang, senang diajak kerja bakti selalu, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan selalu, membuang sampah pada tempatnya selalu. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah sama semua jawabannya atau ada berbeda? Ya, sama semua ya. Ya. Silakan duduk kelompok 1. Nah, tadi anak ibu yang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang anak-anak ibu lihat ke depan, amati gambarnya. Di sini ada tumbuhan dan hewan. Dari pembelajaran sebelumnya tadi, kita melihat di lingkungan sekitar kita, pemanfaatan sumber daya alam hayati itu ada pemanfaatan sumber daya alam ada terbagi 2, yaitu hayati dan non hayati. Nah, di sini manakah pemanfaatan sumber daya alam hayati? Duanya ya, Nak. Hayati, ada hewan dan tumbuhan, ya kan? Jadi di sekitar kita ada tumbuhan, ada hewan. Ada hewan apa lagi, Nak? Ayam, benar, ada kucing. Kemudian apa lagi? Bebek, sapi. Nah, ibu. Iya. Banyak di sekeliling kita pemanfaatan sumber daya alam hayati. Lihat gambar pertama. Gambar pertama tumbuhannya bagaimana yang ini? Subur atau tidak? Subur. Sampingnya nomor 2. Tidak. Mengapa tidak subur? Karena tidak apa? Tidak disiram dan tidak dirawat. Iya, tidak diberi pupuk, ya kan, Nak? Nah, sedangkan gambar yang kedua, di sini ada hewan. Hewan apa ini? Kucing. Lihat gambar hewan kucing yang pertama. Bagaimana keadaannya? Kurus. Kotor, ya kan? Tidak terawat. Kenapa? Karena dia tidak ada ngasih makan, tidak ada yang merawatnya, ya kan, Nak? Tidak dijaga, tidak dibersihkan. Sedangkan gambar yang selanjutnya itu bagaimana kucingnya? Dia bersih, wangi, gemuk lagi karena dikasih makan dan dirawat. Nah, selanjutnya ibu ada sebuah video. Kalian mengamati video di depan. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengamati video tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Di depan ada hewan dan tumbuhan. Hewan ayam menghasilkan telur, kemudian diolah menjadi ayam gorengnya kan, kemudian bisa dikembangbiakkan lagi menjadi anak ayam, ya kan, telurnya kan. Nah, yang kedua tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung bisa diolah untuk makanan. Iya, makanan ternak. Kemudian bisa diolah menjadi
dua orang. Dari kelompok 4 ibu mau 2 orang. Dipakai. Sudah. Nah, masing-masing yang ibu kasih sangkutkan di kepala kalian masing-masing. Pasang. Oke. Nah, sini Asli maju, Onjil maju, kemudian Hayang, kemudian Clara. Oke, yang belakang sini. Nah, lihat yang dipakai Andin, pemanfaatan sumber daya alam hayati hewan apa? Hewan apa? Sapi. Dimanfaatkan apanya? Susu. Ya, susu. Bisa dikonsumsi untuk minum. Ya. Kemudian dimanfaatkan oleh apa lagi? Dagingnya untuk kita makan. Kemudian bisa diolah menjadi yogurt, ya kan? Tahu kan yogurt Cimory? Diolah dari susu sapi. Nah, dari sini anak-anak ibu sudah tahu bagaimana pemanfaatan sumber daya alam hayatinya pada hewan. Tadi ayam diolah telurnya, ya kan? Dagingnya dibuat menjadi ayam goreng KFC. Kemudian bisa dikembangbiakkan menjadi anak ayam. Kasih tepuk tangan untuk temannya yang hewan sapi. Oke, silakan dulu pakai aja. Pakai aja. Yang sekarang tumbuhan jagung. Silakan maju ke depan. Tadi hewan sudah, sekarang tumbuhan jagung. Nah, jagung ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Iya, membuat popcorn, ya kan?
tumbuhan. 1. Jagung dimanfaatkan untuk popcorn ternak dan bisa disajikan olahan makanan seperti popcorn. 2. Padi dimanfaatkan untuk bahan pangan yaitu beras. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, terima kasih. Ayo kita start bermain Kahoot. Nah, belajar dan bermain menggunakan aplikasi Kahoot. Ayo, masing-masing kelompok disimak. Yang pertama, apakah Kahoot termasuk contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati? Iya. Angkat tangan untuk siapa? Ayo, kelompok 1 apa jawabannya? Iya. Iya? Iya. Oke, coba kita klik jawabannya, kita simpan. Benar ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita tengok skornya 772 untuk grup kelas 4. Next, pertanyaan kedua. Yang disimak, aku hewan ternak. Aku dapat menghasilkan susu segar dan susuku bisa dijadikan sebuah makanan yogurt. Siapakah aku? Kelompok 2. Ya, sapi. Kita kunci jawabannya. Kita klik sapi. Iya, benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjutkan. Oke. Jawaban pertanyaan yang ketiga. Tumbuhan atau tanaman jika disiram dan diberi pupuk, maka tumbuhan tanaman tersebut akan kelihatan segar dan terawat. True or false? True, benar atau salah? True. Jawabannya true. Kita kunci jawabannya ke kelompok 3. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya, manakah di bawah ini yang bukan termasuk pemanfaatan sumber daya hayati sapi? Yang bukan pemanfaatan sumber daya hayati sapi mana? Jawabannya kelompok 2 apa? Oke, iya. Pertama kali jawabannya adalah jagung yang bukan pemanfaatan sumber daya hayati sapi. Oke, nextnya up. Lanjutnya, ayo pertanyaan terakhir. Nah, apakah ada supian termasuk dalam makanan pemanfaatan sumber daya hayati jagung? Ya. Nah, ini siapa pemenangnya? Iya, 1. Siapa diberikan kepada grup kelas 4? Tepuk tangan. Oke, sudah. Kalian sudah masuk tentang Kahoot? Senang tidak bermain Kahoot? Nanti lagi ya, Nak. Ya, tadi kalian sudah belajar dan bermain tentang aplikasi Kahoot. Senang atau tidak? Senang. Pelajaran selanjutnya, kalian sudah mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati dari hewan dan tumbuhan. Sekarang kalian anak-anak ibu kasih tugas untuk mewawancarai dan menyimpulkan informasi dengan kata tanya apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ibu diberi tugas dalam papan peta pikiran ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di LKPD-mu sudah ibu kasih tugasnya. Silakan dikerjakan di halaman 9, dibuka LKPD-nya, nah halaman 9. Rosi, sudah dibuka, Nak? Udah, halaman 9. Ibu kasih waktu 10 menit. Masing-masing kelompok nanti maju. Dimulai
membagikan tadi ada yang warna merah, kuning, kemudian warna oranye. Nah, di papan peta pikiran itu siapa yang kebagian pertanyaan apa? Silakan baca. Apa topik yang akan diwawancarai Sarah? Iya, itu dari peta pikiran pertanyaan apa. Kemudian yang di mana? Di mana pelaksanaan wawancara? Iya. Yang kapan? Kapan dilaksanakan wawancara? Iya. Kemudian lanjut. Siapa? Ini baca. Siapa narasumber yang akan diwawancara? Iya. Kemudian mengapa? Mengapa kita harus memanfaatkan sumber daya alam? Nah, yang terakhir bagaimana? Mana peta pikirannya? Dibaca. Bagaimana di sekitar tempat tinggal kamu adakah pemanfaatan sumber daya alam hayati? Nah, berarti mereka sudah mengumpulkan wawancara menggunakan kalimat tanya, menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ini anak-anak ibu sudah mengumpulkan hasil wawancaranya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai 4. Ya, semuanya sudah selesai mengumpulkan hasilnya. Silakan Bu. Nah, tadi kita sudah banyak mengetahui pembelajaran dari pemanfaatan sumber daya alam hayati, kemudian menganalisisnya, lingkungannya, kemudian apa lagi? Sudah mengetahui wawancara, ya kan? Wawancara mengetahui informasi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, ibu mau salah satu dari anak ibu bisa menyimpulkannya? Ayo, tadi kita sudah belajar apa, Nak? Hasil wawancara. Ya, kemudian apa lagi, Nak? Hasil pemanfaatan sumber daya alam hayati. Iya, benar ya. Kemudian apa lagi tadi? Lingkungan bersih. Iya, lingkungan bersih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mengumpulkannya. Nah, ibu sudah membagikan LKPD-nya dan sekarang kita sebelum menutup pembelajaran, untuk baiknya kita menyanyikan lagu wajib, ya, lagu wajib daerahnya ya. Rambadia, yuk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu sudah membagikan untuk evaluasi di halaman 5. Dikerjakan ya, Nak, nanti di rumah